Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hayu Susilowati, SSI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Amror. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kemampuan komunikasi matematis peserta didik fase E di MAN 1 Sleman. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT karena telah memberikan nikmat sehat dan kelancaran dalam menyelesaikan laporan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju Islamiyah. Laporan ini merupakan ringkasan dari hasil pengukuran kemampuan komunikasi matematis peserta didik fase E, khususnya pada kelas E1, E2, E3, E4, dan E6 yang menggunakan pendekatan teori tes modern dengan model analisis partial credit model atau PCM. Tujuan pembuatan laporan ini untuk memberikan deskripsi atau gambaran peserta didik terkait kemampuan komunikasi matematisnya. Harapannya semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi tenaga pengajar, khususnya guru matematika yang mengajar di MAN 1 Sleman pada fase E atau kelas 10. Terima kasih saya ucapkan kepada MAN 1 Sleman, khususnya kepada guru matematika Ibu Hayu Susilowati, SSI, yang telah memberikan arahan serta membimbing saya dalam proses penelitian. Baik, selanjutnya indikator kemampuan komunikasi matematis atau KKM. Nah, indikator KKM yang saya gunakan di sini ada 4. Untuk butir soal 1 yaitu menghubungkan benda nyata, gambar atau diagram ke dalam ide matematika. Butir 2 mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika dalam bahasa sendiri. Butir 3 menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematik secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, atau aljabar. Butir 4 menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya di sini untuk butir 1 dan 2 yaitu menentukan peluang kejadian majmuk dan kejadian saling lepas atau saling tidak lepas. Kemudian untuk butir soal 3 dan 4 yaitu menentukan frekuensi harapan dari kejadian majmuk dan kejadian saling lepas atau saling tidak lepas. Selanjutnya, deskripsi kemampuan komunikasi matematis secara umum. Jadi, berdasarkan hasil pengukuran kemampuan komunikasi matematis kemarin, itu diperoleh hasil sebagai berikut, di mana sebagian besar ini peserta didik memperoleh kemampuan komunikasi matematis dengan persentase 72%. Nah, ini cukup baik ya Bu, karena di atas 70 ya sebagian besar. Namun di sini ada sedikit yang perlu diperhatikan, di mana standar deviasi di sini yaitu 1,080 yang lebih kecil daripada standar deviasi pada butir-butir lainnya. Nah, pada butir 1 di sini 1,443, butir 2 1,534 dan butir 4 1,482. Hal ini memberikan informasi bahwa pada butir 3 ini siswa cenderung memberikan informasi yang sama pada tingkat kemampuan yang berbeda, sehingga hasil pengukurannya itu tidak kurang dapat membedakan antara siswa dengan kemampuan yang rendah, sedang, dan tinggi. Keterangan di sini yaitu skor maksimal per butir adalah 4 dan skor maksimal butir keseluruhan adalah 16. Selanjutnya di sini ada deskripsi kemampuan komunikasi matematis berdasarkan pola respon atau theta. Nah, di sini untuk kategori theta dibagi menjadi 3. Yang pertama ada rendah, kemudian ada sedang, dan juga ada tinggi. Dengan keterangan, derajat kategorisasi menggunakan acuan PAN, dan skor theta menggunakan skala negatif 4 sampai dengan positif 4. Yaitu ketika theta sama dengan 0 berarti tingkatannya sedang. Kemudian di sini untuk kategori rendah jumlah peserta didik sebanyak 30, kemudian untuk kategori sedang sebanyak 104 dan kategori tinggi sebanyak 12. Dengan rata-rata skor theta atau kemampuan komunikasi matematisnya yaitu 0,0001, berada di tingkat sedang. Selanjutnya untuk standar deviasi di sini 0,755.
Selanjutnya, bagan kemampuan komunikasi matematis berdasarkan pola respon. Nah, di sini dapat dilihat Ibu bahwa dari grafik garis ya, diagram garis di sini dari peserta didik ke-1 ya, pertama sampai dengan peserta didik ke-10 mereka memperoleh theta di mendekati 1. Di sini sekitar 0,9 sekian ya. Kemudian terjadi penurunan di responden ke-12. Responden ke-12 di sini terjadi penurunan sampai ke responden ke-73 atau peserta didik ke-73. Nah, di mana memang dari sekian peserta didik dari 1 sampai 73 ini mereka itu memperoleh theta yang cenderung konsisten ya dan stabil. Nah, selanjutnya di sini untuk peserta didik di sekitar sini ya 75 ke 75 di sini terjadi tren menurun dengan kondisi yang cenderung fluktuatif atau terjadi peningkatan dan penurunan dalam beberapa waktu tertentu dalam jangka peserta didik tertentu. Nah, di sini terjadi penurunan, kemudian terjadi penurunan kembali di responden 85 atau peserta didik ke 85 menuju ke peserta didik ke 87. Kemudian di sini ada peningkatan yang cukup tajam pada peserta didik ke 91 ya. Nah, kemudian pola yang volatil ini terjadi lebih dari satu atau terjadinya adanya peningkatan atau penurunan yang tajam dalam waktu yang singkat. Ini terjadi beberapa kali ya, diantaranya ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga, dan ini yang keempat, dan seterusnya sampai dengan di sini ada titik terendah atau lembahnya, yaitu di responden ke 138 ya, responden 138 dengan tetanya di sini adalah antara negatif 1,5 sampai negatif 2 ya, sekitar negatif 1,75 begitu. Adapun di sini teta yang tertinggi adalah 0,9 sekian ya, mendekati 1. Nah, untuk theta sendiri mengapa tidak sampai 4? Nah, di sini karena berdasarkan pola respon ya. Jadi, kalau misalkan emang pola responnya semakin banyak yang tinggi ya, hasilnya semakin baik-baik, maka di sini nanti juga skalanya akan bertambah. Nah, karena di sini sebagian besar memang pola respon ini rata-rata di kemampuan sedang. Jadi, di sini skala yang terbesarnya adalah mendekati 1. Padahal mereka yang kemampuannya tinggi ini memperoleh skor sempurna ya, atau 100 begitu. Kemudian kesimpulannya di sini berdasarkan hasil pengukuran kemampuan komunikasi matematis di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik di kelas 10 di MAN 1 Sleman memiliki kemampuan komunikasi matematis di tingkat sedang dengan theta di sini atau kemampuan komunikasi matematisnya di angka 0,00001. Diagram garis yang fluktuatif menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis peserta didik tersebar di beberapa titik, terutama pada tingkat sedang dan rendah. Pola garis yang volatil terjadi pada kemampuan komunikasi matematis di tingkat sedang menuju rendah, yang menunjukkan ketidakkonsistenan peserta didik dalam menjawab soal. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya seperti motivasi, rasa percaya diri, kemandirian, suasana lingkungan belajar, dan lain sebagainya. Untuk link data siswanya saya telah taruh di link berikut ya Bu, di Google Spreadsheet. Nanti monggo bisa di-download. Dan mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.